Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sobat Semanggi dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami keluarga besar SMA Negeri 1 Gondang Legi dalam acara Kultum Kuliah 7 Menit yang diselenggarakan oleh keluarga besar SMA Negeri 1 Gondang Legi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahman rahimnya kita semuanya dapat merasakan kelezatan, kenikmatan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat bersenandungkan salam, marilah senantiasa kita aturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW karena telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Sobat Semanggi dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah sholatnya orang yang dalam kendaraan, terkhusus yang ada di dalam kereta api. Sobat Semanggi dimanapun Anda berada, kita akan membahas pelan-pelan bagaimanakah tata cara kita sebagai muslim manakala kita bepergian menggunakan moda transportasi kereta api. Nah, banyak sekali yang bertanya-tanya ini, boleh nggak dengan cara berdiri? Atau boleh nggak dengan cara duduk? Atau yang ketiga, boleh nggak dengan cara kita tidak melaksanakan sholat dan cukup untuk mengkodok saja? Nah, kita akan bahas pelan-pelan. Sobat Semanggi, dimanapun Anda berada, untuk yang pertama, yang wajib kita ketahui bahwa kewajiban sholat tidak akan gugur kepada setiap muslim apabila muslim tersebut masih mempunyai akal yang sehat. Maka dalam situasi apapun kita tetap dibebani untuk melakukan sholat fardu. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan sholat fardu dengan menjaga syarat rukunnya? Maka kita harus bisa memahami hal-hal tersebut. Sobat Semanggi yang dirahmati oleh Allah, kita harus paham dulu bagaimana ketentuan sholat dalam keadaan safar atau sholat dalam keadaan kita sedang melakukan bepergian. Bolehkah kita sholat dengan cara berdiri? Ataukah boleh dengan cara duduk? Ataukah boleh kita cukup untuk mengkodok saja? Maka jawabannya adalah yang pertama, kita harus paham dulu konsep bahwa kewajiban sholat tidak akan gugur selama seorang muslim masih mempunyai akal pikiran yang jernih. Dan selagi kita masih bisa melakukan syarat dan rukun sholat secara terpenuhi, maka kita diwajibkan untuk melakukannya secara utuh. Akan tetapi bagaimana ketika kita tidak bisa melakukan syarat maupun rukun sholat dengan cara yang utuh atau benar? Maka syarak memberikan toleransi. Islam merupakan agama yang memudahkan bagi setiap manusia. Nah, kasusnya Sobat Semanggi, bagaimana kalau kita sedang dalam keadaan safar, dalam keadaan kita masih ada di dalam sebuah kereta? Bolehkah kita sholat dengan cara berdiri, dengan cara kita mengganggu mobilitas orang penumpang yang lain apabila ingin berlalu lalang di dalam kereta tersebut? Maka jawabannya adalah makruh. Tapi kita memang harus dioptimalkan dulu, kita harus mencari alternatif dulu. Apabila di dalam musola terdapat musola yang difasilitasi dari kereta tersebut, maka kita tetap boleh untuk melakukan sholat dengan cara berdiri. Meskipun kita tidak bisa memenuhi syarat sholat untuk menghadap kiblat. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukan sholat yang namanya sholat lihurmatil wakti atau sholat untuk menghormati waktu. Nah, berarti yang pertama tadi kita sudah dapat kesimpulan bahwa kita boleh tetap melakukan sholat dengan berdiri di dalam kereta api apabila wajib di dalam kereta api itu terdapat fasilitas musola yang sudah disediakan. Akan tetapi kalau tidak ada, kita tidak boleh mengganggu penumpang yang lain, mobilitas penumpang lain untuk kita sholat dengan menghadang jalannya kereta. Stand yang sudah disediakan untuk orang berlalu lalang di dalam kereta api tersebut, kita tidak boleh sholat di situ. Hukumnya makruh. Hal tersebut diungkapkan dalam kitab Al-Fiqhu fi Madzahibil Arba'ah, disebutkan bahwa yukrahu lil musolli ayyusolli fi makani yakunu urdah.
yang maknanya adalah dimakruhkan bagi seseorang yang melakukan sholat di mana dia melakukan di tempat yang dijadikan orang itu berlalu lalang. Sobat semanggi yang dirahmati oleh Allah, lantas yang kedua, sholat dilakukan dengan cara duduk, apakah boleh dilakukan? Menurut mayoritas ulama, hal ini tidak dibenarkan, akan tetapi ada salah satu mazhab, yakni mazhab Hanafi yang membolehkan seseorang melakukan sholat di kereta api dengan cara duduk, akan tetapi dengan melakukan perpindahan rukun sholat dengan cara yang benar. Semisal dari sujud ke ruku harus dilakukan secara benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan cara mengqadha sholat apakah diperbolehkan? Boleh. Boleh saja untuk sholat yang tidak bisa dijamak, semisal sholat subuh. Akan tetapi kalau untuk sholat zuhur dan sholat asar, hal itu bisa dilakukan dengan cara menjamak takdim ataupun menjamak takhir. Sobat semanggi yang dirahmati oleh Allah, demikianlah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita mengambil kesimpulan bahwa tidak dibenarkan kalau kita berkendara atau kita berpergian tapi gugur kewajiban sholat kita, itu tidak benar. Kita muslim tetap dibebankan untuk kewajiban sholat meski kita dalam keadaan safar. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.